Nat Moy, Iya. lu tahu kan kalau di Jakarta tuh banyak banget museum sejarah. Iya. Nah, salah satunya ada museum di daerah Tanah Abang, namanya Museum Taman Prasasti. Pernah dengar gua. Dan ternyata di situ ada cerita horor. Ini kejadiannya dialamin sama Vivi. Jadi Vivi ini mahasiswi dan dia tuh ikutan UKM fotografi. Nah, UKM fotografinya itu lagi ada kayak night fotografi lah di Museum Taman Prasasti ini. Iya. Jadi kayak foto-foto hunting malam-malam gitu. Oke. Udahlah, dia ke sana, terus nyari-nyari spot, sampailah dapet satu spot foto yang menurut dia bagus. Nah, spot foto ini itu tuh kayak ada kereta zaman Belanda gitu. Nah, cuman di situ tuh ada tulisannya, jangan menyalakan flash. Oke. Tapi si Vivi ini mikir, kayaknya fotonya lebih bagus pakai flash. Iya. Tetap dia hidupin lah flash kameranya dia. Udahlah, dia foto-foto di sana, udah kelar, dia keliling lagi tuh, cari spot yang lain. Nah, di tengah-tengah dia lagi keliling-keliling kayak gitu, dia tuh ngedenger ada suara cewek nangis. Dia tegesin, dia penasaran, dia carilah sumber suara dari mana. Pas dia cari-cari, ternyata sumber suaranya itu ada di spot foto yang tadi tuh, yang di deket kereta zaman Belanda. Oke. Deketin, suaranya makin kenceng. Nah, pas Vivi lihat di belakang kereta zaman Belanda itu ternyata ada cewek pribumi, palanya berdarah, kakinya juga remuk, terus ngesot ke deket si Vivi sambil nangis-nangis minta tolong. Anjir tuh setan berarti, Bi. Itu setan, Muy. Gila. Serem banget kan? Iya. Hah? Nah, Vivi panik tuh, dia kabur dari sana. Udah sampai rumah, udah mulai tenangan lah. Dia cek-cek tuh kameranya, mau ngeliat hasil foto yang tadi. Pas dia cek, ternyata foto-foto yang dia udah ambil hilang semua, Nat, Moy. Lah, kayak item aja gitu. Nah, di tengah Vivi lagi bingung kayak gitu, tiba-tiba Vivi ngedenger dari arah luar kamar dia ada suara cewek nangis. Terus pas dia lihat ke sela-sela pintu bawah itu, pintu kamarnya, kayak ada bayangan yang gerak-gerak gitu. Oke. Vivi jalanlah ke pintu kamarnya, dia ngintip keluar. Pas dia lihat, ternyata di depan kamarnya Vivi itu ada cewek yang tadi, cewek pribumi itu ngesot ke deket Vivi sambil teriak-teriak minta tolong. Anjir. Gila. Ngikut sampai rumah berarti ya, Nat? Serem banget kan? Nat, Moy, banyak sebenarnya pemukiman warga atau komplek-komplek yang punya cerita horor. Tapi ada satu nih, pemukiman warga yang di situ tuh banyak banget cerita horornya, dan itu di daerah Kukusan, Depok. Oke. Oh. Jadi ini ceritanya dari seorang cowok yang namanya Sultan. Dia tuh lagi ke rumah temennya di Kukusan itu. Nah, dia berempat ke rumah temennya itu, dan itu pas banget mereka nyampe, itu emang udah rada-rada mau azan isya gitu. Tau gak sih lo kalau misalkan sebelum azan kan kayak ada doa-doa gitu kan? Oh iya. Terus teman-temannya tuh di ruang tengah, Sultan tuh di luar di balkon. Dia nyebat sendiri sambil dia ngidupin lagu azan, tapi dia malah nyanyi-nyanyi di luar sendirian sambil ngerokok gitu. Tiba-tiba Sultan yang lagi di balkon sendirian itu ngedenger di genteng itu kayak ada suara krek krek krek, kayak ada orang yang lagi jalan di atas genteng gitu loh. Ah, iya. Nah, si Sultan ini nyariin sumber suara di mana. Pas dia lihat ke atap, ke genteng, dia ngelihat ada bayangan hitam gede banget lagi jalan ke arah dia. Oh. Terus si bayangan hitam ini lama-lama jelas sampai ke depan mukanya Sultan persis. Terus sosok ini ngomong, "Jangan berisik, lagi azan." Wah. Anjir. Serem banget kan? Jadi kayak diingetin gitu ya? Iya. Nat, Moy, Iya. ada satu rumah sakit di Jawa Timur yang di kamar mayatnya itu ada kejadian horor. Oke. Jadi di kamar mayatnya itu ada satu jenazah yang nggak bisa diangkat, Nat, Moy. Oke. Jadi jenazahnya ini seorang bapak, yang mana anaknya nih, anak dari jenazah ini, dia jadi harus nginep di kamar mayat itu. Buat Oke. ngejagain bokapnya. Oke. Si anak ini namanya Rehan. Nah, akhirnya si Rehan ini bingung mau minta tolong sama siapa. Kenapa? Karena ya dari dulu Rehan ini cuma hidup berdua sama bapaknya dari kecil. Karena ibunya Rehan ini udah meninggal waktu Rehan tuh masih kecil. Nah, karena kejadian ini udah aneh banget, ya mungkin udah masuk ke mistis kali ya. Akhirnya Rehan ini nelpon tantenya, karena tantenya ini indigo. Oke. Dia telepon, dia kasih tahu jenazah bokapnya nggak bisa diangkat gitu ya. Dan di situ tantenya itu bilang ke Rehan kalau bokapnya itu selama bokapnya hidup itu punya 3 peliharaan. Wow. Peliharaan gaib ya. Oke. Tantenya bilang, nah nanti bapak kamu jenazahnya udah bisa diangkat ketika peliharaannya udah tahu kalau majikannya itu udah meninggal. Jadi malam itu Rehan harus nunggu nih 3 peliharaan bokapnya buat datang ke kamar mayat itu. Waduh. Oh, seru. Nah akhirnya malam itu Rehan minta izin lah ke pihak rumah sakit buat nemenin jenazah bokapnya di kamar mayat.
Jadi Rehan sendirian nih di dalam kamar mayat itu. Oke. Peliharaan bapaknya Rehan yang pertama itu datang pas jam 12 malam. Oke. Pas jam 12 malam itu si Rehan tuh ngerasa kayak di langit-langit tuh kayak ada sesuatu yang merhatiin dia. Tapi pas Rehan ngelihat ke langit-langit, sekelebat hilang, gak ada apa-apa. Oke. Nggak lama Rehan ini ngerasa di belakang lehernya dia kayak ada orang nafas gitu loh. Pas dia nengok, Rehan ngeliat ada sosok kepala perempuan melayang, kepala, leher, terus usus yang terburai gitu. Jadi kayak kuyang. Iya, iya. Nah di situ sosok ini tiba-tiba melayang ke arah jenazah bokapnya Rehan. Terus sosok ini nempelin dahinya ke dahi jenazah bokapnya Rehan. Wah. Habis itu si sosok kuyang ini hilang gitu aja. Wah. Nah tadi gue bilang ada 3 peliharaan kan. Iya. Itu baru yang pertama.